Akhirnya kita langsung menuju ke Manggarai. Nah, pas di perjalanan, ngelewatin ya daerah yang gelap, tiba-tiba. Apaan itu? Itu ada ulet-uletnya kayak gitu. Cuma minggir. Itu tuh. Jadi begitu kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada telur busuk dilempar di depan kaca mobil. Wah. Banyak banget kayak gitu ya. Tadi ada yang lempar, Bang. Siapa yang lempar? Motor. Hah? Aduh. Astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullahaladzim. Kok bau banget ya? Apaan nih, ulet ya? Ini ulet beneran, dan ini bau-bau telur busuk gitu, Mas. Ini bau telur busuk. Malah nempel nanti itu ke telur. Ya ampun, jadinya. Ini ya ampun, ini kuat. Dari mana sih? Sengaja ada orang yang lempar telur busuk ke kaca mobil dan itu ada belatung di situ semuanya. Gak enak banget baunya. Dan siapa yang lempar itu? Tujuannya apa? Kenapa harus pakai telur busuk? Ya Allah. Dan ini jenah ditutup. Astagfirullah. Bau banget. Di sini. Kelihatan aja, kita percikan aja. Ish. Siapa yang ngelakuin tadi nih? Lihat nggak? Tadi ngeliat nggak? Ini jangan-jangan suruhan seseorang yang tadi kita datang ke sana. Dia dendam, dia nggak suka kirim orang untuk melempar telur busuk. Untungnya nggak kenapa-kenapa coba. Kok ternyata supir kita panjatnya dilempar telur busuk, dia nggak bisa ngelihat kecelakaan kita. Siapa tadi? Dapat gambar nggak tadi? Ngeliat motornya nggak? Enggak. Hah? Dapat gambar nggak? Hah? Nggak dapat ya? Nggak dapat. Ini bau banget loh, Kak. Sumpah ini bau banget. Baunya kayak udah telur busuk gitu. Dan ini uletnya tuh ular beneran. Tapi alhamdulillah, Allah masih ngelindungin kita di situ. Kita berhenti, kita bersihin telurnya, kacanya kita bersihin sampai bersih di situ. Kita lanjut pencarian. Yaudah, yuk, ini kita hati-hati aja, yuk hati-hati. Yang penting kacanya bisa ngeliat kan? Kita bersihin dulu. Udah bisa ngeliat kan? Jakarta. Iya, yuk kita lanjut lagi yuk. Yuk kita lanjut ke rumah Silvi yuk. Yuk. Masuk. Yuk hati-hati ya, ini bahaya nih, kayaknya ada yang dendam sama kita. Jangan-jangan ini dukun kali ya? Tadi ngeliat gak sih? Ada yang ngeliat gak tadi? Hah? Ada yang ngeliat gak tadi, Pak? Emang tadi dari motor itunya apa namanya? Dilemparnya tuh dari motor dan motornya tuh langsung belok. Oh, kamu ngeliat? Aku lihat motornya, tapi motornya tuh langsung belok dan dia itu cepet banget bawa motornya. Motornya tuh nggak berhenti, dia langsung pergi aja gitu habis ngelempar ke mobil ini. Nggak tahu itu siapa, soalnya nggak kelihatan juga mukanya. Iya tahu. Aku lagi minum tiba-tiba. Bisa ya? Siapa ya? Tadi kita... Yaudah Pak, kita lanjut lagi aja Pak ke tempatnya Silvi ya. Ya. Di daerah Manggarai ya. Akhirnya kita dikasih tahu tim sebuah rumah yang katanya di sana ada Sylvia tinggal. Kita menuju ke sana dan pas kita menuju ke sana lihat ada mobil di depan rumah. Itu Arman, itu mobilnya Arman itu. Itu Mas, aku mau keluar, itu mobilnya Arman. Itu mobilnya Arman. Iya, sabar dulu Mbak. Sabar dulu Mbak. Iya. Nanti kita kejar ini, kita kejar. Mbak sabar dulu. Mbak sabar dulu, ikutin kita Mbak, sabar dulu. Aku mau ngejar Kita lihat. Itu beneran Mbak, coba dilihat dulu Mbak, lihat dulu. Tenang dulu. Mbak, aku mau ngejar Arman. Iya, itu Arman. Ya udah, Mbak. Sabar dulu Mbak, sabar dulu Mbak.
Itu Mas Arman, Mas. Itu Mas Arman suami saya, Mas. Mas Arman. Dia teriak-teriak di situ. Dia penasaran di situ. Dia pengen kejar suaminya. Dia pengen deketin suaminya. Tapi gua tahan, jangan Pak. Bentar Mbak ya. Pak ikutin terus Mbak ya, jangan sampai hilang. Kita Pak. ikutin kok ya. Jangan di sini Mbak, ya ini rumah penduduk itu banyak orang. Tapi itu Arman, dia mau kemana? Iya, kita ikutin Mbak. Ini kita ikutin. Ya, tunggu dulu. Kita ikutin tadi cari Kita nggak kesempatan mungkin yang keluar pas. di Kita sana. akan kejadian, jangan di sini Mbak. Kita ikutin di situ. Dia meluncur ke suatu tempat. Kita ikutin. Ini Mas, belok kanan Mas, ini benar. Mas, kita ikutin aja Mas. Itu tuh kayaknya Pak, mobilnya itu tuh. jangan sampai hilang Mbak, jangan sampai hilang. Agak cepet aja Mas. Itu tuh. Bentar dulu Pak. Oh, itu mobilnya nih, Itu tuh mobilnya di depan itu tuh mobilnya benar. Pak itu mobilnya ya. Ini Pak, asal mobilnya itu. Pak, benar. Aku mau turun sih, mau turun. Saat kita punya kesempatan untuk menghentikan mobil itu, kita hentikan di situ. Mobil berhenti dan gua turun dari mobil, gua ngeliat di situ. Mas Arman, buka Mas Arman. Mas Arman buka. Ada Arman dan ada seorang perempuan dan gua yakin itu adalah Sylvie. Mas Arman buka. Mas Arman buka. Mas Arman buka. Mas Arman buka nggak? Ini kamu bener kan? Ini mobilnya ya, ini mobilnya Mas Arman. Ini Mas Arman. Mas Arman, kamu sadar Mas. Kamu sadar. Ini fitnah, Mas. Ini fitnah. Kamu nggak sadar. Mas Arman, kamu sadar. Ini fitnah. Mas Arman. Mana Sylvie, mana? Lu ya, dasar. Marah di sini Vina di sini. Dia tarik itu Sylvie, dia ajak ngobrol di situ nggak bisa. Dihajar di situ Sylvie. Dimintain pertanggungjawaban. Kenapa dia melakukan ini semua? Apa tujuannya? Bukankah dia ini tahu hal yang terjadi? Sylvia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia malu. Udah ngerebut suami gua. Lu cari jalan ya. Lu ngerebut suami gua. Dia bukan suami gua, udah cinta sama lu. Masa dia gak cinta sama gua? Tapi dia itu kepala sama lu. Dia didukungin sama lu. Dia itu didukungin sama lu. Dia didukungin sama lu. Dia dipela sama lu. Dasar dia udah gak cinta sama lu. Sakit hati di situ coba. Suaminya dibegitukan. Ya. Dan pas gue datengin Mas Arman, gue tarik tangannya, dia kayak orang linglung. Pelunga. Itu suami gue! Dia lebih suami gue daripada lo! Iya, tekan dulu suami gue! Lebih gue daripada lo! Lu cari jawab! Udah banyak. Lu cari jawab! Lu bukan suami orang! Ini bukan urusan apa? Kenapa jadi dorong gue? Mbak, orang dulu dong! Gue tepuk pipinya, mas sadar mas. Bengong aja di sini. Akhirnya gue seret dia di situ, gue tarik dia, gue amanin dia, gue masukin mobil di situ. Dan gak lama kemudian Feli sama Fani nyusul. Mas istighfar Mas, astagfirullahaladzim, istighfar Mas. Mas istighfar, istighfar. Di dalam mobil kita berusaha untuk sadarkan, berusaha untuk panggil-panggil. Bahkan istrinya pun berusaha untuk nyadarin, mas, istighfar mas, sadar mas. Tapi ternyata... Mas
Istighfar, Mas. Istighfar, Mas. Istighfar, Mas. Istighfar dong, kenapa Istighfar, Mas, istighfar. Ingat gak? Ini istri kamu, Mas. Ini istri kamu, Vina. Kamu gak ingat sama sekali. Ini istri kamu. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Ya Allah, ampuni dosaku. Mungkin tiada terhingga lagi kesalahanku. Ya Allah, ampunilah hamba. Mas Arman masih dalam pengaruh goibnya, ya, masih dalam di bawah alam sadar dia bengong, dia nggak mengenal siapapun juga, ya. Dia seperti bingung di situ. Akhirnya kita bawa ke seorang ustadz, ya, dibantu sama ustadz, dan sama ustadz akhirnya berusaha untuk disembuhkan pelan-pelan, ya, disembuhkan pelan-pelan di situ. Perlu waktu beberapa hari untuk membersihkan, ya, tubuhnya Mas Arman di sini. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari semua kejadian ini. Pertama, kita mulai dari niat, ya. Apa yang dilakukan Sylvia ini sangat buruk sekali, sangat tidak mencerminkan akhlak yang mulia, ya. Dia sudah menggunakan jalan yang sesat, jalan yang musyrik, ya, bertentangan dengan agama, itu sudah dosa. Sebuah rumah tangga itu akan sakinah mawaddah warahmah kalau kita beratokan sama agama, beratokan sama agama, dekatkan diri sama Allah, ya, dekatkan diri sama Allah. Kalau kita niatnya baik, innama a'malu binniyat, segala sesuatu juga hasilnya baik, insya Allah, ya. Suami istri, ya, walaupun sabar, ikhtiar, ya, walaupun belum punya anak selama 10 tahun, insya Allah Allah pasti akan ganti yang lebih baik lagi. Allah pasti akan berikan keturunan yang diharapkan. Sabarlah, percaya. Allah pasti sayang sama kita. Allah pasti cinta sama kita asal kita menjadi orang-orang yang sabar.